Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Ali Sunardi. Eh, saya hari ini berbagi tentang Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Ada dua Kemenpan RB eh, pada video sebelumnya, yaitu Kemenpan RB nomor 348 untuk jabatan fungsional guru. Kalau ini bukan untuk guru ya. Baik, di sini kita lihat ke bawah. Nah, di yang pertama, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan sebagai dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan untuk A. Tenaga X THK 2 atau B. Tenaga non aparatur sipil negara ya. Ketiga, XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam database XTHK 2 pada BKN dan aktif bekerja ya. Tercatat dalam database dan aktif bekerja. Keempat, tenaga non-ASN dimaksud pada diktum kedua huruf B, yaitu yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada BKN dan pegawai yang aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Untuk poin kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar ya. Selanjutnya pada poin ke-6, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, menyampaikan video singkat. Poin ke-7, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran, paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana, paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula terampil dan ahli pratama, paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Poin ke-8, ketentuan sebagian dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut. Jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah, di sini ada hal baru di B, yaitu P3K untuk jabatan fungsional pengawas sekolah. Di poin ke-9, ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 huruf A, paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3, paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi S2, paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala. Ini untuk dosen ya. Poin ke-10, ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional pengawas. Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8, paling singkat 8 tahun sebagai guru. Nah, ini ada hal baru ya. Paling singkat 8 tahun sebagai guru. Poin ke-11, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7, ke-9, dan ke-10 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditindaklangi oleh pimpinan unit kerja. Seleksinya yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Di poin ke-12. Ke-13, seleksi kompetensi yaitu teknis, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Poin ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas moralitas yang dilakukan dengan wawancara berbasis komputer. Poin ke-15, materi seleksi kompetensi ini ada kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dapat diamati ukur. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi, diantaranya integritas, kerjasama, komunikasi.
Orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Dan yang C adalah materi sosial kultural. Bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman. Materi wawancara, lalu ada poin ke-16. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilakukan dengan CAT. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilaksanakan 120 menit, wawancara 10 menit. Kecuali untuk disabilitas sensorik netra. Ada penambahan waktu 150 menit. Dan durasi wawancara 15 menit. Jumlah soal keseluruhan untuk kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 yaitu 145 butir soal, diantaranya adalah seleksi kompetensi teknis 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 butir soal. Pembobotan nilai untuk materi sosial seleksi kompetensi teknis bernilai 5 dan salah tidak menjawab. Bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Untuk materi seleksi kompetensi manajerial, paling rendah 1, paling tinggi 4, dan tidak menjawab bernilai 0. Nilai paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Dalam hal pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional guru di instansi pusat memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar, ini ada poin ke-25. Dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat nilai tinggi sebesar 100%. Ini poin ke-20, jumlah soal sebagaimana maksud pada diktum ke-22 dan nilai kumulatif sebagaimana pada diktum ke-24 dikecualikan bagi jabatan pengelola umum operasional. Poin ke-27, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan pengelola umum operasional. Nah, ini adalah 100. Kompetensi teknik 45, manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Ini untuk bagi jabatan pengelola umum operasional. Di poin ke-28, nilai kumulatifnya 445 untuk jabatan pengelola umum ya, maksimalnya 225 di teknis, 125 manajerial dan sosiokultural, 40 untuk wawancara. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Penentuan pelamar diurutkan XHK2 yang lulus ya. Pegawai yang terdaftar dalam database BKN. Pegawai yang aktif di instansi pemerintah selama 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Poin ke-30, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Ke-32, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi pada jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagai maksud pada diktum ke-31. Poin ke-33, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintahan yang berjalan kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini hampir sama ya. Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 ya. Jadi ini untuk non guru ya. Namun di sini juga ada jabatan untuk pengawas di mana untuk pengawas sekolah minimal sudah menjadi guru selama 8 tahun. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.